Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk sesi yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama RI Republik Indonesia, dalam hal ini Al-Mukarram Dr. M. Zain, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir secara virtual di tengah-tengah kita. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Rektor yang bisa hadir, kemudian para pembicara dan para peserta. Insya Allah peserta juga mungkin masih banyak yang bergabung sebentar sambil waktu berjalan. Untuk sesi pertama adalah pembicara keynote speaker, pembicara kunci. Dalam hal ini waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau Al-Mukarram Dr. M. Zain MA. Kepada beliau kami persilahkan. Tugas saya apa? Apa yang saya mau bicarakan? Mungkin secara inti, Ustadz, Dokter, arahan kebijakan dari Direktorat GTK, kemudian terhadap pengembangan kualitas guru ke depannya, Ustadz. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqa wal wafa wa ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Kiai, ini saya lama sekali tidak ke Institut Agama Islam kita Al-Mawaddah di Kolaka. Yang saya hormati Pak Askari, yang anak muda yang challenging, yang berpikir maju, futuristik. Yang saya hormati teman-teman semua, para peserta webinar. Alhamdulillah saya sangat bersyukur pada pagi hari ini bisa bertemu secara virtual. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang agar saya bisa ke Kolaka lagi. Dulu saya naik Lion. Naik Lion yang ada baling-balingnya itu. Waktu saya sekolah tinggi ya, Mawaddah di Kolaka. Saya bilang sama Pak Kiai Zakaria, ini sekolah tinggi kita ini waktu itu masih sekolah tinggi skala Student Institute, adalah merupakan benteng dakwah Islam. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah bertemu dengan Pak Kiai sebagai seorang ulama, seorang pendidik, tokoh yang selalu menginspirasi dalam syiar dakwah Islamiyah, pengembangan pendidikan Islam secara menyeluruh. Saya pikir tantangan kita ke depan mengenai guru ada dua. Pertama, di era the fourth industrial revolution ini, revolusi generasi keempat, dan bahkan belum selesai revolusi generasi keempat, Jepang sudah mengembangkan namanya Society 5.0. Masyarakat yang 5.0, itu masyarakat yang sangat menghargai humanity. Sehingga sekarang Jepang itu mengembangkan teknologi yang ramah dengan manusia, human dignity. Jadi umpamanya mereka mengembangkan kulkasnya itu bisa bicara sendiri, bisa memesan secara otomatis sayuran apa yang berkurang di rumahnya. Jadi manusia sangat dimanjakan oleh teknologi sekarang di Jepang. Nah, sekarang saya melihat ada dua tantangan besar guru-guru kita, baik guru-guru di madrasah maupun saya pikir dosen-dosen kita di kampus. Pertama, tugas guru itu ada dua. Tugas guru itu ada dua. Pertama, guru-guru kita tugas utamanya yang pertama adalah transfer of knowledge. Mentransmisikan ilmu pengetahuan. Transfer of knowledge ini sangat penting. Akan tetapi pada saat sekarang sudah IoT, sudah namanya Internet of Things, semua orang sudah terkonek dengan internet, semua bahan-bahan ajar sudah hampir seluruhnya sudah sudah ada di internet, maka guru itu tidak sekedar sebagai perantara ilmu pengetahuan atau cultural broker dalam pandangan cultural goods, tetapi guru itu yang lebih dari itu adalah sebagai
berfungsi sebagai transfer of value. Mereka lah yang menanamkan karakter baik kepada siswa dan siswi kita, pada santri-santri kita. Nah, inilah tugas guru yang kedua tadi, mentransfer, menanamkan karakter baik yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Saya pikir ini dalam kaitan ini pula, saya ingin menegaskan di forum yang mulia ini, pentingnya kita terus mengupdate terkait dengan bahan ajar kepada itu. Jadi jangan sampai ada modul-modul mata pelajaran atau buku-buku yang kita baca harus terupdate. Karena anak-anak kita, apa yang kita ajarkan pada saat yang sama bisa mengakses informasi yang melimpah. Seperti hanya yang disampaikan oleh guru. Jadi guru harus menyampaikan konten-konten bahan ajar yang terupdate. Kalau perlu berbasis riset. Sehingga bangunan-bangunan teori yang disampaikan oleh para guru kita itu kuat. Jadi kita harus berhati-hati, atau para guru harus terus melakukan updating keilmuan, harus terus membaca setiap hari sehingga literasi IT-nya bagus, sehingga mereka bisa mengakses informasi secepat-cepatnya dan sangat akurat. Jangan sampai guru karena tidak cek and recheck atau gara-gara guru membaca medsos yang tidak akurat sehingga dia menyampaikan ketidakbenaran atau hoax kepada santri, kepada siswinya. Nah, saya pikir ini penting sekali saya sampaikan agar teman-teman guru terus-menerus melakukan updating keilmuannya. Itu yang pertama yang saya ingin stress ini. Yang kedua, hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua, saya pikir perguruan tinggi semua, alhamdulillah hari ini adalah memasuki hari kedua di mana Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan telah melaksanakan asesmen kompetisi guru, asesmen kompetisi kepala madrasah, dan asesmen kompetisi pengawas di 1.900 titik di seluruh Indonesia, dan juga melibatkan kurang lebih 300.000 guru, kepala madrasah dan pengawas di asesmen atau diuji kompetensinya pada hari ini dan berlangsung dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya pikir saya bersyukur mudah-mudahan nanti hasilnya ini ada bantuan dari World Bank, mudah-mudahan bisa kita lihat bagaimana potret kompetisi guru, apa-apa yang menjadi kita, kompetensi anggotanya, dan intervensi secara kebijakan. Demikian pula kepala madrasah, kekuatan leadership, inovasi dan kreativitas kepala madrasah, kekuatan kemampuan manajerial mereka, baik dalam hal human resource, pengembangan sumber daya manusia, maupun pada hal-hal tata keuangan, manajemen dan sebagainya. Demikian juga dengan kepala pengawas kita. Saya pikir itu tantangan kita tidak ringan. Tugas-tugas ilmu pengetahuan, terutama di perguruan tinggi, tentu ada beberapa tempat kita mengajar, dan mohon nanti guru-guru madrasah sering-sering berkunjung di kampus. Guru-guru madrasah juga sering harus diberikan literasi mengenai internet atau diberikan bahan ajar kepada para dosen kita di kampus. Saya pikir ini kolaborasi kita harus terbuka, dan saya mengucapkan dan mengapresiasi kepada Pak Kiai Zakaria yang terus mengembang kampus di Kolaka sebagai benteng syiar atau dakwah Islam. Saya pikir ini pengantar saya, dan silakan teman-teman sekalian sebagai melengkapi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan berita-beritanya Bapak Ibu bisa dicek di internet. Dan hampir setiap hari berita tentang GTK ada di media sosial, Kompas, kemudian media sosial CNN juga sering melansir semua kegiatan-kegiatan
nasional atau baik. Saya pikir itu, mohon doanya Bapak Ibu. Saya berita terkini lagi. Ini Pak Askari mohon disampaikan kepada guru-guru honorer kita, sebentar lagi mereka akan mendapatkan bantuan subsidi upah. Ya, alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak, alhamdulillah Kementerian Keuangan sudah menyetujui guru-guru honorer kita yang memiliki konsen terhadap pendidikan, negara hadir, dan alhamdulillah dalam waktu dekat insya Allah ke depannya, mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan sudah cair bantuan subsidi upah langsung ke rekening guru-guru kita, dan tidak ada potongan. Mohon diberitahu guru-guru kita jadi berapa uangnya, tapi lihat adalah perhatian pemerintah, perhatian negara hadir untuk menyempurnakan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Direktur telah menyampaikan arahan, kebijakan, masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita. Dan yang terakhir tadi ini oleh-oleh yang luar biasa kepada guru madrasah non PNS, bahwa ada bantuan dari pemerintah yang langsung masuk ke rekening guru-guru di madrasah yang dalam hal ini non PNS. Terima kasih banyak Pak Direktur. Saya dan kami doakan dari Kolaka mudah-mudahan selalu sehat. Saya izin live. Amin, amin, amin. Saya izin live karena masih ada webinar di Palangkaraya. Oh iya, siap Pak Direktur. Terima kasih Pak Askari. Iya, siap Pak Direktur. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Rektor, kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Pak Direktur, dalam hal ini Dr. Muhammad Zain MA. Alhamdulillah sempat mengisi di pondok pesantren khususnya. Sebagai informasi sebelumnya pada Pak Dr. Zain, bahwa kami memiliki madrasah mulai dari RA, MI, MTS dengan MA. Jadi semua komponen dari Kementerian Agama, dari RA, MI, MTS, MA, semua lengkap. Kemudian dalam hal tenaga, khususnya SDM guru, kami hanya memiliki guru PNS ditempatkan di Al-Mawadah hanya 1 perempuan, ya. Kemudian yang lainnya guru honorer semua. Ya. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan ya, terutama atas bantuannya Pak Direktur, termasuk juga perguruan tinggi yang rintisannya itu adalah banyak-banyak bantuan dari Pak Dr. Zain, masuk juga prodi-prodi yang dirintis. Ya alhamdulillah ya atas jasanya Pak Dr. Zain waktu beliau di perguruan tinggi, alhamdulillah dirasakan semua oleh orang Kolaka. Sekali lagi saya minta terima kasih atas kehadirannya beliau, dan mudah-mudahan juga adik-adik kita yang sempat ikut dalam acara ini, mereka bisa dapat memetik atas
arahan dari Pak Direktur, ya terutama guru-guru, kepala madrasah bisa ikut serta. Dan insya Allah saya sudah sampaikan semua kepala madrasah kami supaya ikut serta mendengar, nanti bisa kembali melihat apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Sekali lagi atas kesempatan beliau untuk hadir di acara ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ada waktu nanti insya Allah panjang umur, ada kesempatannya nanti insya Allah beliau kembali hadir di Kolaka, mungkin di lain acara juga nanti insya Allah. Makasih, akhirnya saya ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ke acara inti, yaitu workshop bahan ajar, karena acara workshop ini dirangkaikan dengan sosialisasi pasca sarjana, yang materi sosialisasi pasca sarjana ini saya sendiri yang bawakan. Jadi untuk ditahu masing-masing, untuk ditahu bahwa pasca sarjana di IAI Al-Mawaddah Warahmah itu sudah terbuka, sudah ada SK izinnya untuk pelaksanaan program pasca sarjana. Untuk pilihan program pasca sarjana itu adalah pendidikan agama Islam dengan beberapa konsentrasi. Konsentrasi pertama adalah pengembangan pembelajaran madrasah, yang kedua adalah pengembangan dan pembelajaran pendidikan agama Islam, dan yang ketiga adalah supervisi pendidikan Islam. Kemudian juga dosen juga lengkap bergelar doktor untuk siap untuk bersama-sama memberikan pembelajaran perkuliahan di pasca sarjana. Untuk semester ini sudah kita terima sekitar ada 13 orang mahasiswa. Insya Allah untuk pembukaan program pasca sarjana, insya Allah kita mulai di Januari sampai dengan Agustus 2021. Saya harap teman-teman yang ingin minat untuk ikut kuliah di pasca sarjana IAI Al-Mawaddah Warahmah, dan ini pertama di Kabupaten Kolaka, program pasca sarjana di Kabupaten Kolaka. Saya kira cukuplah untuk sosialisasi kali ini, dan untuk menghemat waktu selanjutnya, sesi selanjutnya adalah sesi presentasi yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Hartono MA. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim, yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Dr. M. Zain MA, beliau Direktur GTK. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Rektor IAI Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Rektor 1 IAI Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, para hadirin hadirat melalui Zoom ini yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, siang hari bagaimana kita agendakan bersama, insyaallah kita akan mengikuti rangkaian kegiatan dan sampailah kita pada workshop singkat penyusunan bahan ajar. Bahan ajar ini memiliki banyak manfaat. Di antara manfaat itu adalah manfaat kita, bahwa bahan ajar ini insya Allah bisa bernilai ibadah karena bisa digunakan oleh banyak orang, paling tidak kita sendiri yang menggunakan. Kemudian dengan menyusun bahan ajar, maka tentu kita lebih menguasai bahan ajar, kita lebih menguasai materi yang kita akan sampaikan. Tentu berbeda kalau kita hanya sekedar membaca bahan ajar itu,
mungkin laksana terlewat sepintas begitu saja. Berbeda kalau kita sendiri yang menyusun, maka tentu boleh jadi sampai di komanya kita bisa kuasai. Selanjutnya, dengan menyusun bahan ajar, memunculkan kreativitas untuk kreasi bahan ajar itu. Selanjutnya bahwa dengan menggunakan bahan ajar hasil dari karya kita sendiri, maka tentu kita lebih percaya diri di dalam mengajarkan materi itu. Apalagi kalau kita mengatakan bahwa bahan ajar ini adalah saya susun sendiri, nah tentu lain. Kemudian bahwa dengan menyusun bahan ajar sebagai jalur untuk memperkenalkan diri. Ya, dengan menyusun buku, banyak orang yang tadinya tidak kenal kita, kemudian dia kenal kita melalui buku, bahkan boleh jadi dia tidak kenal kita secara fisik. Contoh sederhana seperti Suharsini Arikunto, kita sangat akrab dengan namanya, teori-teorinya, tapi kita tidak pernah lihat orangnya, bahkan dari belum tahu Suharsini ini laki-laki atau perempuan. Nah, ternyata dia seorang perempuan, seperti itu. Yang selanjutnya bahwa apabila buku yang kita susun itu bagus, maka bisa bernilai ekonomi. Dan yang terakhir bahwa dengan menyusun buku atau bahan ajar dalam hal ini, insya Allah kelak kita akan dikenang. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita tidak ada lagi dilihat orang, tapi karya-karya kita masih bisa dilihat orang. Orang nanti biasa mengenang kita. Kemudian selanjutnya, kesempatan ini yang saya ingin perdalam mengenai penyusunan bahan ajar terintegrasi. Artinya bahwa ketika bahan ajar itu adalah materi umum, maka bagusnya kita integrasikan dengan agama. Begitu pula sebaliknya, ketika materi itu materi agama, maka sebaiknya kita integrasikan dengan materi umum. Apakah itu salah? Sebetulnya kalau kita mengkaji dari sisi agama ataupun dari sisi undang-undang, justru hal ini yang seharusnya digunakan. Ya, kita melihat dalam agama, dalam Al-Quran tentunya kita sudah hafal semua, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman, orang-orang berilmu. Untuk menjadi orang-orang beriman ya harus melalui jalur agama. Menjadi orang-orang berilmu ya jalurnya boleh jadi jalur pengetahuan umum. Untuk mendapatkan keduanya gabungkanlah kedua itu. Nah, kemudian dari sisi undang-undang nomor 20 tahun 2003, kalau kita kaji sebetulnya di dalamnya salah satu kalimatnya mengatakan bahwa berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia ini tentu berbeda dengan berbudi pekerti. Akhlak mulia itu dasarnya adalah agama. Maka bagaimana kemudian agama selalu kita gabungkan dengan umum. Begitu pula kalau kita kaji dari sisi amanat atau tujuan daripada K13 di dalamnya adalah warga negara Indonesia yang beriman. Nah, beriman ini ya kaitannya dengan agama. Maka janganlah kemudian dipisahkan antara ilmu umum, ilmu agama. Nah, baik kita lanjut. Bahwa bahan ajar yang baik hendaknya paling tidak ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama, harus memiliki kelebihan. Nah, kalau tidak memiliki kelebihan berarti tidak memiliki nilai jual, tidak memiliki daya tarik lebih dibanding yang ada. Nah, misalnya karena saya lebih konsen ke IPA, misalnya dalam membahas tentang rumus-rumus, kita melihat rumus-rumus IPA yang ada sekarang, yang ada hanya rumusnya dan penjelasan rumusnya, keterangan rumusnya. Nah, misalnya untuk tinggi menggunakan simbol H. Biasanya anak-anak tidak paham, H ini apa? Mengapa H ini kemudian menjadi simbol dari tinggi?
maka saya menambahkan H dalam kurung haid. Nah, sehingga dengan mencantumkan awal pemberian simbol itu akan memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memahaminya. Ya, begitu pula dalam merubah rumus, ya bagaimana kita kemudian memberikan tambahan-tambahan di dalamnya yang kemudian bisa memudahkan peserta didik memahami cara merubah rumus. Tapi bukan berarti hanya IPA yang begitu. Semuanya kemudian bisa memberikan tambahan-tambahan di dalamnya yang merupakan kelebihan dari bahan ajar yang kita susun itu. Nah, apakah hanya guru yang boleh menyusun bahan ajar? Tentu tidak. Mahasiswa boleh, siapapun boleh. Apalagi kalau yang disusunnya nanti itu memiliki keunikan, memiliki kelebihan, maka boleh jadi itu akan menjadi karya monumental, paling menjadi referensi untuk orang-orang berikutnya untuk lebih mengembangkan. Maka kemudian janganlah kita merasa berkecil hati, saya ini siapa, tapi hendaknya kita mengatakan, saya pasti bisa. Yang kemudian yang kedua, agar bahan ajar yang kita susun itu menarik, maka salah satu di antaranya adalah harus tampilannya lebih menarik. Nah, ada banyak buku-buku yang kemudian menjadi kurang diminati karena tampilannya kurang menarik. Karena itu salah satu alternatifnya ketika kita memiliki keterbatasan dalam mendesain khususnya covernya, maka boleh kita meminta tolong kepada orang atau paling lebih tepat lagi kalau meminta tolong kepada pihak penerbit untuk memberikan atau mendesain itu sendiri. Namun sebelumnya bisa diminta untuk kemudian dikirimkan dulu untuk dikoreksi. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa kembali agar karya atau bahan ajar yang kita susun menjadi lebih menarik, jangan lupa untuk senantiasa mengintegrasikan, menggabungkan antara ilmu umum, ilmu agama. Sederhana saja, ketika orang ceramah, maka biasanya bahan ceramah yang paling menarik untuk kita cermati, simak, apabila bahan ceramahnya itu adalah berkaitan dengan agama yang kemudian digabungkan dengan ilmu umum. Nah, kemudian apabila bahan ajar yang kita hasilkan nanti ini lebih menarik, maka boleh jadi yang menggemari bukan cuma peserta didik yang kita ajar, bahkan kemudian bisa digemari oleh orang-orang yang bukan peserta didik sekalipun. Dan kemudian dengan itu ya peserta didik, andai kata kita sebagai guru mata pelajaran umum, ini bisa menjadi referensi mereka suatu waktu disuruh mengisi mimbar. Nah, baik selanjutnya, bentuk-bentuk keterpaduan dalam hal ini ilmu umum, ilmu agama dapat dibagi menjadi 3. Ada namanya integrasi, ada namanya interkoneksi, dan ada namanya internalisasi. Itu menggabungkan 2 ilmu atau lebih. Yang kedua ilmu atau lebih ini betul-betul bersatu padu, saling mendukung dan saling menguatkan. Hanya saja kalau ilmu umum sebagai induknya diintegrasikan dengan ilmu agama, maka materi ilmu umum ini sebagai pokok. Nah, yang adalah ilmu agama yang berkaitan dengan yang kemudian yang kedua ada namanya internalisasi. Internalisasi itu biasanya berupa nilai-nilai agama ke dalam ilmu lain. Bukan menggabungkan ilmunya tetapi nilai-nilainya, laksana rohnya yang kemudian dimasukkan, disuntikkan, pesan-pesan agamanya yang disuntikkan. Nah, yang kemudian yang selanjutnya namanya interkoneksi. Interkoneksi itu adalah bahasa sederhananya mengambil ilmu lain untuk
menyelesaikan permasalahan pada satu ilmu. Misalnya dalam membahas fikih warisan, maka untuk membahas atau menyelesaikan persoalan warisan, baru ketika itu menyelesaikan persoalan warisan, itu namanya interkoneksi. Baik, tahapan-tahapan di dalam pengembangan bahan ajar itu sebetulnya ada banyak teori tentang hal itu. Maka kita pengembangan menurut Tyagarajan. Tyagarajan ini boleh dikata paling banyak digunakan di penelitian-penelitian karena tahapan-tahapannya lebih simpel, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Tahapan pertama dalam pengembangan menurut Tyagarajan ini, yang pertama tahap pendefinisian. Tahap pendefinisian. Dan definisian ini, yang pertama kita melakukan analisis. Analisis yang pertama adalah analisis awal akhir. Sebagai seorang guru ketika mengajar, hendaknya ia menganalisis kegiatan pembelajaran sejak awal sampai akhir waktunya. Nah, ini sebagai bahan untuk menentukan seperti apa bahan ajar yang akan disusunnya. Nah, yang kedua analisis peserta didik. Analisis peserta didik. Umpama kalau peserta didiknya adalah santri, maka ketika bahan ajarnya bahan ajar IPA, gambar-gambar ataupun penjelasan-penjelasan yang terlalu mengarah kepada bahasa sederhananya seronok, gambar-gambar yang cenderung kepada seronok, bagaimana caranya kemudian itu bisa diganti atau dihilangkan, ataukah diganti dengan penjelasan yang kemudian bisa memberikan makna yang sama tanpa harus menampilkan gambar-gambar yang tidak pas untuk kalangan santri. Nah, kalau peserta didiknya dari sekolah umum, nah itu pun kemudian hendaknya kita memformulasi materi itu. Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai kemudian peserta didik lebih fokus kepada gambar-gambar tadi itu, sehingga kemudian bisa mengarah kepada hal-hal yang negatif. Padahal tujuan pembelajaran menurut undang-undang adalah untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah. Nah, karena itu perlu kita cermati. Bahan ajar yang ada sekarang, khususnya bahan ajar IPA di madrasah SMP itu, ada banyak hal yang perlu kita kritisi. Mengkritisi sesuatu yang ada itu tidak salah, bahkan baik, asal mengkritisinya sifatnya membangun. Yang tidak boleh adalah mengoreksi yang kemudian mengarah kepada cara mengoreksi yang tidak berakhlak karimah. Selagi kita membangun, ini adalah sesuatu yang positif. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis materi, kemudian analisis konsep, kemudian perumusan tujuan. Nah, ini kalau kita mau mengadakan atau menyusun bahan ajar dengan menggunakan teori Tyagarajan. Kalau kita mau menyusun secara sederhana saja, apabila kita mengatakan bahwa ini terlalu berat untuk kita mengikuti langkah-langkah ini, maka boleh tidak mengikuti langkah-langkah itu. Yang penting bahwa yang pertama kita bisa menyusun sesuatu sebagai langkah awal untuk menyusun yang lebih baik. Kita masuk pada tahapan kedua, tahap perancangan. Nah, dalam tahap perancangan itu, nah ada beberapa hal yang kita siapkan. Yang pertama, menyusun tes. Tes dalam hal ini adalah biasanya setiap selesai pembahasan satu bab, ada soal-soal latihan. Nah, ini yang dimaksud.
Kemudian memilih media atau pemilihan media. Media apa yang kita mau gunakan di dalam pembahasan materi ini yang dianggap paling tepat. Media ini membutuhkan analisa. Apa yang bisa kita gunakan, yang sifatnya dapat kita peroleh dan paling tepat atau paling tidak lebih tepat untuk membahas materi itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada tahap pengembangan. Kita melakukan pengembangan bahan ajar. Ya, tadi kalau umpama kita sepakat untuk melakukan pengembangan bahan ajar terintegrasi antara ilmu umum, ilmu agama, karena sebetulnya begini, dalam membahas ilmu agama, banyak hal-hal yang kemudian boleh jadi peserta didik merasa seolah itu adalah sesuatu yang susah dipahami karena tidak nyata. Misalnya begini, dalam rukun iman, salah satu diantaranya iman kepada malaikat. Bagaimana kita beriman kepada malaikat padahal kita tidak pernah lihat? Nah, akhirnya apa? Boleh jadi peserta didik hanya menghafal saja rukun iman sekian ada 6. Tapi untuk kemudian sampai agak susah memasukkan ke dalam logikanya sesuatu yang dia tidak bisa buktikan. Maka salah satu cara, ini bukan satu-satunya, salah satu cara untuk memberikan penjelasan kepada peserta didik agar dapat meyakini bahwa Allah, malaikat itu ada, hari kemudian itu ada, bahwa memang ada sesuatu yang tidak nampak di mata tapi kita rasakan adanya. Dengan teknologi modern sekarang ini semakin membuktikan malaikat itu ada. Malaikat tidak pernah kita lihat, kita yakini adanya. Bukankah pulsa juga begitu? Kita beli pulsa, bayar sebesarnya mana? Nah, kita rasakan adanya pulsa itu, tetapi tidak pernah kita lihat. Dia bukan benda, tidak menempati ruang, tidak memiliki massa. Nah, SMS juga begitu, WA. Andai kata WA itu berupa benda, HP kita simpan di dalam, kemudian kita ketika ada SMS masuk, berarti SMS itu menembus daging kita, nyatanya kan tidak. Nah, tapi kita tidak lihat, tapi kita bisa baca, ada. Kalau manusia bisa membuat hal seperti itu, mengapa Allah tidak? Dapat lebih dari itu. Itulah Allah malaikat, kiamat, kemudian. Seperti ini kita dalam materi rukun menjadi lebih masuk di dalam pemahaman peserta didik. Ini contoh saja. Tentu banyak contoh-contoh yang lain. Ya, bagaimana kemudian materi-materi agama itu tidak hanya sebatas teori-teori yang dihafal oleh peserta didik, tapi bagaimana kemudian sampai pada mereka dengan memberikan contoh-contoh yang konkret pada mereka. Nah, begitu pula ketika membahas masalah atau pelajaran umum. Hendaknya jangan kita fokus pada materi umum itu saja. Ya, karena kalau demikian maka kemudian tidak tercapai tujuan pendidikan. Berakhlakul karimah. Bagaimana berakhlakul karimah kalau pelajaran mereka tidak mengandung nilai-nilai Islam? Karena itu dari pelajaran-pelajaran umum agar kemudian peserta didik bisa menjadi orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan, gabungkanlah ilmu umum dengan ilmu agama.
dalam materi-materi umum banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal itu. Misalnya begini, dalam pelajaran IPA misalnya tentang penciptaan manusia. Nah, ketika kita mempelajari tahapan-tahapan perkembangan janin di dalam rahim, maka boleh jadi kalau yang mempelajari ini anak-anak muda yang belum, boleh jadi kemudian mengarah ke negatif. Nah, padahal andai kata ini kemudian diintegrasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka semakin nyata bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang benar. Karena apa yang dicantumkan Allah di dalam Al-Quran, ternyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, terbukti bahwa itu semua benar. Nah, sehingga dengan demikian, dengan menggabungkan keduanya ini, peserta didik kemudian bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan lebih kompleks. Nah, bukan cuma itu, dalam pelajaran-pelajaran yang lain juga begitu. Ya, misalnya dalam pelajaran IPS berkaitan dengan kerusakan lingkungan, maka hendaknya jangan kemudian hanya memberikan contoh-contoh kerusakan lingkungan, sebab-sebab kerusakan lingkungan, akibat dari kerusakan lingkungan. Alangkah bagusnya ya kalau kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian, apalagi bahwa peserta dalam kegiatan workshop ini adalah guru-guru madrasah, memang sangat pas bagaimana kemudian anak-anak semakin didekatkan kepada ayat Al-Quran. Nah, kemudian selain itu bahwa materi pelajaran akan semakin menarik, dan selanjutnya bahwa mengantarkan peserta didik menuju golongan orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian selanjutnya tahap kita dalam tahap pengembangan ini, kalau mengikuti tahapan-tahapan pengembangan menurut Tiaga Rajaan, untuk menghasilkan bahan ajar yang memenuhi standar, maka tahapan dalam pengembangan itu yang pertama adalah validasi. Setelah kita menyusun bahan ajar, nah bahan ajar ini, kenapa di situ, Kak? Misalnya kita fokus pada bahan ajar cetak, Nah, maka yang pertama kita melakukan validasi. Ya, validasi ini meminta kepada beberapa orang yang ahli di bidang itu, yang istilah dalam penelitian itu namanya validator, ahli. Nah, kalau kita menggabungkan antara ilmu umum, ilmu agama, validator ahlinya sebetulnya lebih banyak, lebih baik. Umpama ada yang ahli di bidang bahasa, ada yang ahli di bidang agama, ada yang ahli di bidang umum, ada yang ahli di bidang kegrafikan dan sebagainya. Tapi untuk melengkapi semua itu boleh jadi membutuhkan tenaga. Nah, susah mencari orang yang mau membantu kita. Tapi kemudian apabila juga kita tidak lakukan hal ini, maka boleh jadi apa yang kita buat secara susah payah itu di dalamnya banyak kekurangan. Karena tentu kalau kita yang mengoreksi sendiri, kita mengatakan ini sudah bagus. Butuh orang lain untuk melihat. Nah, ya, tata bahasa misalnya, menurut kita tidak ada masalah. Tapi orang yang ahli bahasa mengatakan ini tata bahasanya salah. Ini cara penulisannya salah. Karena itu perlu orang lain untuk mengoreksi apa yang kita buat itu. Nah, paling tidak untuk validator ahli ini, apabila kita gabungkan ilmu umum, ilmu agama, paling tidak orang, misalkan validator itu jumlahnya ganjil.
Ada yang ahli di bidang umum, ada yang ahli di bidang agama, kemudian ada praktisi pendidikan yang punya pengalaman banyak tentang dunia pendidikan. Nah, tapi apakah kemudian ahli umum ini hanya mengoreksi ilmu umumnya? Ahli agama hanya mengoreksi ilmu agamanya? Ada juga teori mengatakan begitu, tapi kalau saya lebih cenderung kepada teori yang mengatakan walaupun dia ahli umum, tidak ada salahnya dia kritisi juga ilmu agama. Begitu pula sebaliknya, karena ahli umum ini tentu juga memiliki pengetahuan tentang agama. Ahli agama juga tentu memiliki pengetahuan tentang umum. Nah, sehingga kemudian nantinya saling mengisi. Boleh jadi ada yang lepas dari ahli umum sehingga dia tidak koreksi ilmu umum, begitu pula dan seterusnya. Dan begitu pula ketika mengoreksi masalah kegrafikan, mengoreksi tentang tata bahasa, sebaiknya mereka mengoreksi secara total dari karya tulis atau bahan ajar yang kita susun itu, nanti kemudian kita melihat bagaimana hasil koreksian mereka. Nah, setelah kemudian terkumpul data hasil validasi ini, baru kemudian kita olah. Nah, kita olah dengan menggunakan rumus rata-rata. Pertama, rata-rata setiap kriteria. Kemudian dari hasil rata-rata setiap kriteria ini kita rata-ratakan lagi dalam aspek. Nah, kemudian setelah ada rata-rata setiap aspek, kita rata-ratakan lagi nilai setiap aspek itu menjadi rata-rata total. Dari rata-rata total inilah yang kemudian kita sinkronkan dalam kategori kevalidan. Nah, ada teori kategori kevalidan itu nilai 3,5 sampai 4 itu dikatakan sangat valid. Nilai 3,0 sampai 3,49 dikatakan valid dan seterusnya. Nah, kebanyakan peneliti mengambil berada pada kategori valid. Ada saja dikatakan sudah memenuhi standar kevalidan. Nah, asal jangan kemudian turun lagi ke bawah sampai pada kategori cukup. Nah, karena kalau cukup itu dianggap biasa-biasa saja. Nah, kita ingin menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Nah, selesai dinyatakan valid, lantas kemudian kita uji kepraktisannya. Nah, karena bahan ajar ini kita berharap bukan cuma kita yang gunakan, maka kita membutuhkan orang lain mengoreksi apakah ini praktis atau tidak. Maka untuk menguji kepraktisan itu apabila bahan ajarnya berupa bahan ajar cetak, yang pertama adalah kita perlihatkan bahan ajar yang telah kita susun ini paling tidak kepada 3 guru mata pelajaran yang sama. Artinya kalau kita guru IPS, bahan ajar yang kita susun IPS, kita perlihatkan kepada 3 guru IPS. Andai kata ia menggunakan bahan ajar ini, apakah ia merasa praktis menggunakan bahan ajar ini? Nah, jawabannya di sini oleh guru itu bukan praktis tidak praktis, tapi kita membutuhkan catatan-catatan dari mereka. Menurut mereka apa yang perlu dirubah dari bahan ajar ini. Nah, setelah kita terima masukan dari 3 guru tadi, selanjutnya kita uji satu-satu. Uji satu-satu itu kita memilih 3 siswa, 3 peserta didik pada kelas sembarang yang menggunakan bahan ajar atau materi yang dia pelajari adalah materi yang sesuai apa yang kita susun itu. Kita pilih 3 dengan tingkat kecerdasan yang berbeda. Misalnya kita ambil ranking 1-nya, ranking terakhirnya,
dan ranking tengah. Ya, kalau 21 berarti kita ambil ranking 11-nya. Kita perlihatkan kepada 3 orang ini tentang bahan ajar ini. Apa sarannya? Setelah semua saran-saran dari peserta diambil, hal-hal yang kemudian menurut kita tepat, kita lakukan perubahan dari bahan ajar yang telah kita susun itu. Nah, kemudian dengan memanggil 7 atau 8 peserta didik, 7 atau 8 peserta didik acak. Nah, sedapat mungkin hasil atau sampel yang kita ambil ini adalah peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan yang bervariasi. Ya, tingkat kecerdasan yang bervariasi. Kembali untuk melihat atau mengoreksi bahan ajar ini. Apakah mereka menganggap bahan ajar ini praktis dipelajari? Ya. Setelah kemudian mereka memberikan masukan-masukan, kembali kita melihat masukan-masukan itu. Apakah kemudian masukan ini tidak sembarangan? Apakah masukan ini sifatnya membangun? Apakah ketika masukan ini saya terima tidak menghilangkan konten? Maka dari masukan-masukan itu kita saring, kita seleksi hal-hal yang dianggap membangun, maka terima, kemudian perbaiki atau revisi kembali bahan ajar itu. Setelah itu semua, maka dikatakanlah bahwa bahan ajar ini praktis. Praktis digunakan oleh guru dan praktis dipelajari oleh peserta didik. Nah, lantas kemudian tahap selanjutnya adalah menguji keefektifan. Apakah bahan ajar ini efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik? Nah, untuk menguji keefektifan suatu bahan ajar berdasarkan beberapa teori di dalam buku penelitian itu adalah dengan membagikan bahan ajar ini kepada besar peserta didik. Nah, sebelum membagikan terlebih dahulu kita melakukan pretest. Kita melakukan pretest, memberikan soal kaitan dengan bahan susun itu, kemudian kita lihat. Kalau ternyata pretestnya menunjukkan mereka semua sudah lulus, sudah sampai pada nilai KKM, maka dikatakan bahwa bahan ajar ini mereka tidak butuhkan. Karena tanpa belajar mereka tidak sampai, tapi itu kecil kemungkinan. Kecuali kalau mereka sudah sebelumnya. Yang biasanya itu ketika kita lakukan secara normatif hanya berkisar 10% yang menghampiri atau pada nilai standar nilai KKM. Nah, selesai itu kembali bahan ajar ini setelah kita bagikan, kita persilakan kepada peserta didik untuk belajar sendiri. Jadi bukan kita mengajar menggunakan bahan ajar yang telah kita susun. Karena penelitian yang kita lakukan bukan penelitian eksperimen. Penelitian yang kita lakukan adalah uji keefektifan. Mereka mempelajari bahan ajar yang telah kita susun dengan gaya mereka masing-masing, terserah bagaimana cara mereka. Selesai itu kemudian dilakukan post-test. Nah, apabila post-test menunjukkan bahwa target yang kita pasang telah tercapai, misalnya begini, dikatakan efektif apabila 8% peserta didik telah mendapatkan nilai minimal sama dengan nilai KKM. Nah, kebanyakan peneliti memasang target 85%. Nah, apabila kemudian dalam tes ini ternyata belum sampai pada target yang telah kita pasang, menunjukkan bahwa bahan ajar yang kita susun ini
belum efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Ya, maka kita koreksi lagi dari soal-soal yang kita berikan, kita analisis nomor mana yang paling banyak salah. Maka itulah yang kemudian dilakukan revisi. Setelah itu dilakukan lagi post-test kedua. Nah, biasanya itu penelitian dengan menggunakan post-test pertama sudah sampai. Ya. Tapi kalau yang normal, ya betul-betul murni, ya biasanya sampai pada kedua. Tapi dalam post-test kedua itu, tidak semua soal kembali kepada mereka. Yang diberikan kepada mereka adalah soal-soal karena banyak peserta didik yang menjawab salah. Berarti di situ saja masalahnya. Setelah dilakukan revisi, kemudian dilakukan lagi post-test kedua, dan ternyata bahwa soal-soal yang dijawab salah pada post-test pertama sudah dijawab dengan benar pada post-test kedua. Setelah mereka belajar mandiri, maka dikatakan bahwa bahan ajar ini sudah memiliki kategori praktis, valid, praktis, dan efektif. Dan itulah standar bahan ajar yang memenuhi standar kualifikasi. Nah, apabila bahan ajar ini sudah dinyatakan valid, praktis, dan efektif, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan diseminasi atau penyebaran bahan ajar yang kita sudah ujikan ini. Kita sudah memiliki rasa percaya diri karena telah memenuhi standar kualifikasi, valid, praktis, dan efektif, maka kemudian kita tawarkan kepada madrasah ini. Nah, dalam menawarkan ini adalah dengan membawa bahan ajar ini kita perlihatkan kepada mereka, tidak perlu kita jelaskan panjang lebar. Mereka sendiri nanti yang kemudian menganalisa, dan kalau mereka merasa bahwa ini lebih bagus daripada bahan ajar yang ada sebelumnya, mudah-mudahan mereka kemudian mau menggunakan bahan ajar itu. Nah, ketika itu terjadi, maka disitulah puncak kebahagiaan seorang penyusun bahan ajar atau seorang peneliti. Saya kira itu yang saya sempat sampaikan, masih banyak kekurangannya, tapi itulah dasar-dasarnya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Hartono atas waktunya mempresentasikan tentang pengembangan bahan ajar. Memang beliau bidangnya penyelesaian di doktoralnya tentang tema pengembangan bahan ajar. Nah, mungkin ada 1-2 yang ingin bertanya dalam sesi ini. Kami persilahkan kalau ada dihidupkan, unmute volumenya, kemudian bisa langsung bertanya kepada pembicara. Apakah ada? Mungkin sebagai pengawal ini Ustadz Hartono, beberapa orang biasa bertanya apakah pengembangan bahan ajar ini bentuknya ini adalah buku atau mungkin per bab atau mungkin model yang lain gitu. Silahkan Ustadz untuk pengantar pertama. Baik, terima kasih. Jadi bentuk bahan ajar yang akan kita susun adalah mengacu kepada analisis pada kegiatan awal. Nah, pada tahap pendefinisian kita melakukan analisis awal akhir, analisis peserta didik, analisis materi, analisis media, kemudian perumusan tujuan. Pada saat inilah kita menentukan jenis bahan ajar yang sebaiknya kita buat. Nah, umpama begini, kalau di pondok pesantren misalnya, mengingat bahwa mereka sangat dibatasi untuk menggunakan alat-alat elektronik seperti laptop misalnya,
maka bahan ajar yang paling pas adalah bahan ajar cetak. Karena kalau menggunakan bahan ajar elektronik terbatas sekali mereka bisa gunakan. Tapi kalau di madrasah-madrasah di mana disediakan wifi, dibolehkan membawa laptop pada saat pembelajaran, boleh menggunakan, apalagi kalau diharuskan menggunakan laptop, maka tentu sebaiknya bahan ajar yang kita susun adalah bahan ajar elektronik. Nah, ya, jadi intinya adalah hasil analisis ketika kita melakukan tahap pendefinisian. Saya kira begitu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz Hartono. Peserta yang lain ada yang ingin bertanya? Belum? Baik, karena ini waktunya juga sudah mau zuhur, kita cukupkan, dan sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Pak Direktur GTK, kepada Rektor IAI, dan juga kepada pembicara Ustadz Dr. Hartono atas presentasinya tentunya dan pencerahannya kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para peserta dan kami tutup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.